2022 kemarin kita sukses menggelar, itu bintang tamunya Damarade pas ke Biar Dulu. Yang tahun ini kita lebih fresh lagi, lebih berbeda lagi. Kita hadirkan ada orkestra. Jadi live orkestra kita langsung datangkan dari Surabaya. Kemudian ada juga senja berdansanya. Ini asik juga untuk masyarakat. Kita senja berdansa. Ada grup band ternama juga dari Kota Magelang, Lapis Legit ya. Nah, ini kan ada juga vape ya. Tadi belum disebutkan ini, Mas Arif. Kalau vape seperti apa ini, yang ilegal, yang resmi ya? Apakah sama dengan rokok? Sebetulnya prinsip sama dengan rokok, Mas. Sama ya. Hasil tembakau. Jadi cara mengidentifikasinya juga sama. Satu, tanpa pita cukai, polos. Pita cukainya ditaruh di mana biasanya? Prinsip pelekatan pita cukai juga diatur oleh pemerintah. Dia harus diatur di tempat-tempat tertentu yang ketika dibuka pita cukainya harus rusak gitu, Mas. Misalnya kalau rokok filter itu di sini, Mas. Pelekatannya di sini. Di situ ketika dibuka rusak. Itu pun juga dengan rokok kretek. Di samping sini karena dia bukanya dari situ. Jadi rusak. Itu di sini di tengah boleh. Prinsipnya ketika dibuka itu juga dengan vape. Nanti di lehernya sini, Mas. Ketika dibuka diputar rusak. Tadi yang polos tanpa pita cukai. Yang lain sama, Mas. Bisa pita cukainya palsu. Itu bisa langsung ketahuan. Kemudian ada juga yang salah peruntukan. Karena isinya kan beda. Jadi setiap isi kemasan barang kena cukai ini juga diatur. Kalau rokok misalnya ada 10, 12, 16, 20. Ada yang kaleng kan ada itu? Ada yang bentuk kaleng 50 atau 100. Itu pun juga vape juga. Mililiternya diatur. Sampai nanti yang 100 mili yang bayar cukainya 100 mili itu dilekati pita cukai yang di bawahnya. Sama kayak tadi itu. Nolong gitu. Nolong ya. Jadi hati-hati teman, vape juga perlu cermat kita ya. Tidak hanya asik ngisapnya aja ya, tapi bagaimana untuk keberlangsungan negara ya, karena ada cukainya di situ dan tentunya juga masyarakat ya. Kalau di Magelang ini banyak nggak, Mas, peredarannya ini? Nah, ini setiap hari, setiap bulan atau bagaimana untuk pengawasan dan penindakan? Kita secara berkala memang melakukan pengawasan penjual eceran, Mas. Penjual eceran terutama. Menjual kepada konsumen akhir sih. Warung-warung, kemudian toko-toko itu kita lakukan apa istilahnya pengawasan. Memang peredarannya cukup banyak. Yang legal banyak, yang ilegal kalau di warung kita cenderungnya kok lebih sulit ditemui, Mas. Kesadaran dari warga Kota Magelang ini terkait rokok yang legal itu sangat tinggi lah, daripada lingkungan-lingkungan sekitar. Kali kotanya kecil, kemudian areanya kan kecil lah ya, terbatas. Peredaran untuk rokok ilegal ini jarang kita temui. Relatif kecil. Masih warung 1-2. Biasanya rokok ini kan sistemnya modelnya titip, Mas ya. Titip jarang. Yang punya warung itu membeli dulu dari sales rokok. Bu, saya nitip dulu. Nanti secara berkala seminggu atau 2 mingguan, sebulan, nanti dia datang lagi. Kemarin laku berapa? Mas, yang ini nggak laku, nanti dia. Mas, ini cukainya sudah ganti, nanti diambil lagi. Setorkan lagi ke pabrik. Berarti alhamdulillah Magelang relatif sedikit lah ya untuk peredaran rokok ilegal, dan juga mungkin kesadaran masyarakat semakin tinggi lah ya. Karena juga kita juga bukan daerah produsen rokok ilegal, Mas. Jadi ada salah satu pabrik yang lumayan besar juga di Kota Magelang, legal. Tapi untuk pabrik yang ilegal
tidak kita temui. Tidak ada. Namun peredaran rokok ilegal ini dari pabrik asalnya itu dibawa ke daerah lain, misalnya di kota-kota besar, Jakarta misalnya, atau kemudian bahkan mungkin dia mau dibawa ke Malaysia, itu kan dari Jawa Timur lewatnya ke Jawa Tengah dulu. Kalau di Panturanya ini barangkali macet, terlalu padat kan dia lewat jalur alternatif. Pas operasi itu kita menemukan indikasi, kita lakukan istilahnya apa ya, surveillance, kita pengintaian, ternyata patut dicurigai, maka kita lakukan penindakan. Tapi kalau di wilayah kota ini belum ada ya. Nah, kalau orang-orang yang berusaha untuk menjual rokok ilegal ini caranya gimana? Ada modus-modusnya enggak yang sering ditemui sama bea cukai? Peredarannya seperti apa? Kalau tadi kan kita sudah rokok ilegal itu nggak bayar cukai ya kan? Pita cukai. Secara modus itu biasanya ini Mas, satu mereknya itu tidak dikenal. Tidak dikenal. Bongkar. Yo merek bongkar itu. Misalnya gini. Matoa. Kita dengar rokok namanya Gear. Iya. Ini apa, spare part sepeda motor. Rokok, misalnya langsung berpikirnya ke situ. Iya. Atau dan juga mirip rokok asli ya. Nih. Dalil. Mereknya Dalil. Mungkin kayak yang mirip Dunhill gitu ya. Oke. Misalnya tadi mereknya tidak Gelo, Velos kan merek mobil. Itu salah satunya begitu. Iya. Oke. Kemudian rokok merek mirip dengan yang asli. Mirip yang asli. Ya. Dalil atau SMD ya kan. Mirip. Ini mirip. Logonya mirip. Oh, kok ada nomornya. Ini mirip dengan apa yuk? Perusahaan sebelah. Pak. Yang perokok pasti tahu. Oke. Siap. Iya. Kemudian yang ketiga biasanya Mas, rokok ilegal itu tidak ada mencantumkan peringatan kesehatan. Oke, nggak ada gambar atau tulisan ya. Yang peraturan dari pemerintah mewajibkan ada peringatan kesehatannya. Lagi-lagi dari Kementerian Kesehatan. Setiap kemasan rokok harus mencantumkan peringatan kesehatan dan layanan berhenti merokok. Oh, oke. Peringatan kesehatan dan layanan berhenti merokok. Oke. Nah, ini kan yang dibungkus seperti ini. Ada juga yang ini. Oh iya, Mas. Iki rokok apa? Bisa dijelaskan Mas Arif. Jadi tadi prinsip dari cukai tadi adalah ketika keluar dari pabrik, ketika dijual bebas, dia harus sudah dilunasi. Berarti kalau lunas ada terutang. Oke. Kapan saat dia terutang cukai, kapan saat dia harus segera dilunasi, itu adalah saat selesai dibuat, Mas. Rokok berarti saat selesai dilinting. Jadi satu batang rokok selesai dilinting, itu sudah terutang cukai. Karena cukainya kita per batang. Nah, ketika dikemas dalam kemasan, ini juga sudah terutang juga. Ketika dia keluar dari pabrik, meskipun kemasannya sederhana, boleh Mas. Ini juga termasuk barang kena cukai, tapi ilegal karena tidak ada pita cukai. Tidak ada pita ya. Meskipun bungkusnya ala kadarnya ya. Ini kurang rapi sedikit lah. Kalau kita lihat rokok-rokok yang sejenis tadi, kan ada yang pengemas sederhana boleh. Tapi tetap harus ada mereknya. Tetap ada. Kosongan plong. Nama pabriknya juga ada ya kan. Iya. Terus dia terlalu terbuka kena sinar matahari, kepanasan. Rusak. Betul. Ya. Nah, kalau yang pengedarnya ini sendiri kan juga mungkin sama seperti barang ilegal lain ya, sembunyi-sembunyi atau apa. Nah, mungkin bea cukai itu punya ilmunya enggak untuk mengetahui itu ya, kasih spill lah ke teman-teman kan, siapa tahu di lapangan kayaknya kayak bawa barang ilegal nih, itu kan punya detektif mungkin ya. Kita juga ada metode ini, kita juga tadi seperti Mas Asep sampaikan juga punya informan ya kita. Oke.
Kalau dulu Mas, rokok ilegal ini biasanya dijualnya kan ke warung-warung, nitip dulu, terus nanti sebulan kemudian diambil. Pas kita datang, Bu kok jual rokok ilegal? Oh nanti Mas kalau mau ketemu bulan depan, kita tunggu di situ, nanti kita sekat. Oke. Sekarang lebih canggih Mas. Mas. Pakai online shop. Oh, dikirim. Ya boleh dicek. Rokok ilegal di online shop ada yang jual. Ada ya. Rokok legal boleh. Iya. Yang ilegal pun ada. Ada. Misalnya rokok ilegal itu pasti mereknya kalau sudah melekat di masyarakat, mereknya kan itu saja. Misalnya kita contoh ini aja lah Mas. Ini ilegal karena tadi nggak ada pitanya, nggak ada peringatan kesehatan. Ini dijual di online shop, Luffman sigaret misalnya, langsung ketahuan nih rokok ilegal. Tapi sekarang lebih canggih lagi, kemeja Luffman. Ini patut dicurigai. Si penjualnya itu menjual rokok ilegal. Dari online shop itu nanti berarti dikirim lewat perusahaan paket kan Mas, kurir. Jadi tadi yang di warung-warung itu kita juga kerjasama dengan ibu-ibu, dengan penjual warung yang kedapatan untuk kita janjian nanti menyergap kapan. Dengan untuk yang lewat online shop ini kita melalui jasa titipan. Just-tip, Dari reguler kurir itu. Kurir paket itu kita bermitra dengan mereka. Kalau nanti ada barang-barang yang mencurigakan, kita lakukan pemeriksaan. Kita lakukan penindakan. Kemudian kalau dulu juga Mas, ini yang skala kecil tadi kan di warung sama online shop. Kalau dulu pernah kita nangkep 2019 itu pakai truk Mas. Truk tekan. Truk sedang lah ya. Pakai truk, jadi pergerakannya kan nggak bebas. Jadi bisa kita, apalagi jalan di Magelang ke Temanggung misalnya, Magelang ke Purworejo itu kan agak sempit Mas. Itu bisa kita lakukan penindakan. Nah sekarang itu juga menggunakan mobil-mobil yang lebih kecil. Ini terus kayak mobil-mobil keluarga tuh, mobil pribadi. Pribadi nanti dia pinjamnya dari rental. Itu nanti sengkarutnya muter-muter tuh Mas. Kita mau nangkep si pelaku utamanya, mobilnya kan harus kita tahan. Tapi yang punya mobil kebingungan juga. Betul. Itu yang kasihan sih. Karena ini seperti sindikat dan biasanya sudah terpetakan. Bagaimana. Sekarang ini sudah menggunakan mobil pribadi. Jadi kalau mobil pribadi nanti kita lihat kayaknya ini berat banget bawahnya. Patut dicurigai. Berarti modusnya sekarang berkembang ini ya. Warung, online shop, dari yang truk-trukan pengirimannya, sekarang mobil pribadi. Iya. Nah, bagi para pelanggar ini tentu juga ada sanksi kan ya, ada hukumannya itu. Seperti apa Sarip hukumannya? Sanksi itu jadi sebetulnya ini Mas, yang pertama itu setiap orang yang menjual menyerahkan rokok ilegal, kemudian yang menyimpan juga. Wow. Selain menjual, menyimpan, disimpan. Itu kena pasal. Itu adalah pidana Mas. Pidana, berarti di penjara ya? Itu sampai 5 tahun. Terus membayar cukainya 2 sampai 10 kali nilai cukai. Pokoknya yang mengedarkan dan ternyata termasuk yang menyimpan pokok ilegal. Kemudian dia menjual belikan pita. Tadi perusahaan resmi. Oh iya, ada juga. Nah, itu jual beli pitanya. Ada pidananya. Di cukai ini tuntutan hukumnya rata-rata pidana. Dari Undang-Undang 1195, kemudian kita ke 39 2007, itu pidana. Kemudian ini yang terbaru, ada yang terbaru namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi pemerintah menetapkan namanya ultimum remedium. Jadi di asas itu menyampaikan bahwa hukum pidana itu adalah terakhir,
Oh, jadi, pilihan terakhir. Oke. Karena kan penjara penuh, Mas. Iya. Baca di koran-koran. Betul, lapasnya lapasnya overload itu hampir semua daerah. Yang di penjara, apalagi sang pencari nafkah, kepala keluarganya di penjara, wah keluarga murat-marit, angka perceraian tinggi, wah anaknya nggak lulus. Nah oleh karena itu kita dari pemerintah ini menetapkan bahwa dalam ultimum remedium ini, jadi pidana ini bisa gugur kalau membayarkan kepada negara. Oke. Membayar dendanya itu. Itu diatur yang pertama adalah kalau masih dalam proses penelitian, jadi kan kita menemukan rokok ilegal misalnya, ada tersangkanya, kita lakukan pemeriksaan di kantor, terus kemudian kita tawarkan, kita tawarkan dari hasil pemeriksaan itu tidak istilahnya itu bisa dilakukan ultimum remedium. Membayarkan denda sebesar 3 kali nilai cukai. 3 kalinya. Oke. Jadi misalnya ini tadi katakanlah isi 20. Iya. Cukainya tadi berapa? 57. Ya, 57 misalnya. Cukainya 570. Oke, dikali 3. Betul. Dikalikan sejumlah batang. Dikali batangnya. Oke, bayar bebas. Bebas bisa pulang. Oke. Kalau masih dalam ini kan pemeriksaan awal. Terus kita lakukan pendalaman ya Mas, disidik. Ini kamu dapat dari mana? Terus ternyata dia juga memilih untuk membayar, itu juga boleh Mas. Oke. 4 kali nilai cukai yang beda lagi 4 kali. Kalau masih temuan awal 3 kali. Kalau sudah proses penyidikan, disidik berarti kan kalau sudah disidik nanti arahnya kan ke pengadilan. Nah, sebelum ke pengadilan itu bisa boleh membayar 4 kali nilai cukai. Tapi pesan saya Mas, jangan sampai kita karena hal-hal yang sepele itu terus masuk penjara. Atau harus membayar yang maunya bisa digunakan untuk manfaat yang lain. Iya betul. Tapi kalau nggak bisa bayar denda ya otomatis pilihannya ke penjara. Oke. Siap. Nah kalau bagi penggunanya sendiri kena enggak? Yang pesan, yang beli gitu. Nah itu nanti bisa kita lakukan pendalaman lagi. Pendalamannya ya. Oke. Bagaimana peran si pemesan ini? Untuk dipakai sendiri atau dijual lagi. Oke. Deliknya tadi itu. Siap. Dia membayar tadi, rokoknya yang ditangkap itu tetap disita. Iya, maksud dibalik kan? Sama aja kayak beli nanti. Iya. Nilai cukainya, rokoknya tetap disita. Nah, undang-undang cukai juga mengamanatkan seluruh rokok yang disita, barang kena cukai yang dilakukan penyitaan itu harus dimusnahkan. Tidak boleh dijual lagi. Apalagi dijual lagi, itu kan sangat dilarang. Dan itu tempo waktunya setiap tahun berapa kali pemusnahan? Jadi pemusnahan itu setelah kita kumpulkan, karena izinnya kan sampai ke Menteri Keuangan. Jadi setelah kita tangkap ini, namanya nanti menjadi barang milik negara. Karena ketentuannya meskipun dia barang milik negara ini tidak bisa dijual, hanya bisa dimusnahkan. Kita kumpulkan terlebih dahulu, untuk kemudian kita ajukan izin ke Kementerian Keuangan. Untuk melakukan pemusnahan. Tahun ini kemarin bulan Maret kita juga lakukan pemusnahan. Barusan tahun kemarin ya. Dan cukup banyak juga ya. Itu cara musnahnya gimana Pak? Dibakar atau dihisap? Jadi kalau pemusnahan itu kalau dari peraturan memang hilang, musnah, atau mengurangi nilai manfaat. Ada dua itu ya. Tapi kita akhirnya memilih yang hilang musnah. Hilang musnah ya. Dibakar ya. Tapi di tempat tertentu ya teman-teman. Enggak di tempat terbuka ya. Tapi kita juga tetap ada saksi di situ. Oke. Dalam proses pemusnahan ini bahwa betul seluruh barangnya ini dimusnahkan. Dan kita juga laporkan ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan juga hasilnya setelahnya ya. Barang milik negara. Ini Mas, ketika barangkali masyarakat tahu nih, sudah paham mana ciri-cirinya, mana rokok ilegal, mana yang legal. Nah, tahu nih di warung itu lah, bisa lapor kemana ini? Dan ada konsekuensi enggak bagi yang laporan ini? Terima kasih, ini pertanyaan juga
Kalau menemukan rokok ilegal, itu silakan dilaporkan ke Bea Cukai. Oke. Di nomor telepon Bea Cukai. Ya, bisa nanti dicantumkan ya, tertera di bawah ini. 293 36403 atau 0811 2640 225. Oke. Lewat medsos juga boleh. Oke. Ada Instagram, Facebook, kemudian Twitter ya. Ya. TikTok buat laporan kayaknya. Joget-joget dulu. Oke. Jadi setiap informasi yang disampaikan itu kami menghargai karena itu adalah sangat berharga untuk pengungkapan awal. Pengungkapan awal. Betul. Kok ternyata di wilayah ini sering ada laporan, maka perlu tindak lanjut dari kantor Bea Cukai. Dan biasanya kalau ada nanti temuan yang besar, ada reward untuk masyarakat. Oh, ada rewardnya. Siap. Karena waktu itu kita kejadian di Wonosobo, itu ada truk, masih truk waktu itu Mas, mengangkut rokok ilegal lagi bongkar, dilaporkan masyarakat ke kantor Bea Cukai, terus kemudian kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait, kita lakukan penggerebekan. Oke. Dan ada rewardnya. Rahasia terjamin informasi. Rahasia terjamin ya teman-teman. Nggak perlu takut. Ya, identitas dirahasiakan ya kan. Jadi nggak perlu takut, bahkan dikasih reward ya kan. Kalau emang jumlah tertentu ya, jumlah banyak misalnya atau dampaknya yang luar biasa. Oke, ini Mas Arif udah banyak banget ini informasi yang kita dapat dari Mas Arif terkait dengan cukai bagi hasil rokok ilegal, ciri-cirinya ya gitu. Dan masih ada satu lagi, ini dari tadi Mas Bayu ya. Ini terkait dengan kegiatan sosialisasi. Jadi apa yang sudah kita sampaikan termasuk podcast kita ini dalam rangka sosialisasi DBHCHT, kemudian terkait dengan rokok ilegal, yaitu gerakan kita ya, Gempur Rokok Ilegal. Dan ini nanti akan kita laksanakan ya Mas Bayu. Nanti bisa dijelaskan Mas Bayu sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang, dalam hal ini oleh Dinas Kepemudaan, Pariwisata dan Olahraga terkait dengan Gempur Rokok Ilegal. Monggo Mas Bayu. Iya. Menyambung yang tadi, jadi kita sejalan. Iya, emang harus sejalan. Dari Bea Cukai dengan kami sudah kolaborasi. Jadi ini sudah tahun ketiga di tempat kami. Konsepnya kita lebih pada sosialisasi ke masyarakat, apa sih cukai rokok itu, dan juga apa sih rokok ilegal itu. Tapi kami menghadirkan dalam satu event yang berbeda, lebih santai lagi. Karena kan kalau orang cenderung melihat kita sosialisasi gempur rokok ilegal, saya kira sudah kurang tertarik. Nah, dengan agenda ini kita sajikan satu pertunjukan masyarakat bisa hadir menikmati musiknya, tapi juga ada materi terkait dengan rokok ilegal ini. Dan kalau tadi kan hanya bisa melihat begini ya. Tapi pas di acara itu kita gelar semuanya. Jadi masyarakat betul-betul bisa melihat, merasakan, kemudian melihat secara langsung ya, membedakan. Tadi Pak Arif sampaikan cukai yang asli seperti apa, yang palsu seperti apa. Jadi betul-betul bisa melihat secara nyata fisiknya. Dan itu kita gabungkan dalam satu event tadi. Bisa disebutkan Mas Bayu namanya apa Mas Bayu? Tajuknya itu kita GRI Fun Fest 2023. Keren. Jadi emang keren ini eventnya ini. Jadi event nanti ada musik konser, kemudian ada food fest, ada bazar, ada kegiatan lain olahraga. Itu kita barengkan dalam satu event. Jadi masyarakat semua bisa hadir dan pastinya itu gratis. Karena tanggal berapa? Dibiayai oleh Bea Cukai. Dari Sitain nih. Jadi ini salah satu manfaat juga. Artinya Bea Cukai mengumpulkan seluruh pemasukan itu, pendapatan dari cukai, kemudian dibagikan kembali ke masyarakat. Tadi ada yang disebutkan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya juga ini kegiatan kami juga dibiayai oleh Bea Cukai. Itu kita sajikan kepada masyarakat melalui event musik konser tadi. Dan biasanya kalau musik konser masyarakat bisa melihat berbayar ya. Ini kita sajikan gratis. Semakin lama semakin keren Mas. Dan itu gratis terus. Tanggal berapa Mas Bayu? Acara kita besok di tanggal 30 April 2023 setelah Lebaran. Jadi suasananya masih ramai itu ya. Sawalan ya. Tempatnya di Samapta Aquatic Stadium. Kalau nggak tahu
masih belum paham, itu ada di Komplek Gor Samapta. Ya, yang dikenalnya Gor Samapta. Ya. Kalau sekarang nama kerennya Gelora Sanden. Ya. Dan bisa disebutkan juga pengisi acaranya ini, boleh Mas Bayu? Ya. Ya, kasih bocorannya nih, biar teman-teman tertarik datang, kan gratis loh. Iya. Jadi kalau mau nyinggung terkait dengan pengisi acara, setiap tahun kita selalu tampilkan fresh ya. Betul. Di 2022 kemarin kita sukses menggelar itu bintang tamunya Damara D. Ya. Pas Kebiar dulu. Yang tahun ini kita lebih fresh lagi, lebih berbeda lagi. Ya. Kita hadirkan ada orkestra. Jadi live orkestra kita langsung datangkan dari Surabaya. Kemudian ada juga senja berdansanya. Ini asik juga untuk masyarakat. Kita senja berdansa. Ada grup band ternama juga dari Kota Magelang. Lapis Legit ya. Lapis Legit. Ya. Wah, cocok ini teman-teman Magelang dan sekitarnya ini. Tentu udah nggak asing lah ya. Kalau orkestranya namanya? Orkestranya ini Stradivari Orkestra. Dari Surabaya dan sudah malang melintang memang. Siap. Kemudian ada band-band lokal juga ada band lokal juga. Jadi ditambah lagi kita sajikan dalam suatu konsep yang berbeda juga. Jadi memang kita selalu tampilkan dengan peningkatan-peningkatan. Yang ini kita akan coba sajikan dengan konsep panggung yang megah juga. Kemudian dengan nuansa, karena kita pilihnya kita Bali look, jadi nuansa Bali. Nuansa lebih ke Bali ya. Karena suasananya liburan iya benar, masih liburan Syawal ya. Itu. Jadi yang belum sempat ke Bali ya datang ke sini aja seperti Bali lah ya. Iya, insya Allah. Berarti acara dari pagi, seharian full ya Mas Bayu? Sehari full, Sehari dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam dan jangan khawatir karena Lebaran juga pasti banyak THR. Langsung saja ke sini karena sudah kita siapkan food fest-nya. Ya, kulinernya sudah kita siapkan macam-macam kuliner. Nggak usah khawatir nggak ada makanan. Ya, lengkap. Kita dari pagi sampai malam hari kita nikmati suguhan eventnya. Berarti pagi kita olahraga ya. Olahraga bersama. Senam massal, kemudian bagi anak-anak juga ada eventnya juga ya. Betul. Ada lomba-lomba anak-anak ya, lomba mewarnai. Kemudian ada food fest-nya dan bandnya baru agak siangan dikit dan sore berdansa ya. Senja berdansa dan malamnya puncak acaranya adalah orkestra Stradivari. Keren gitu. Pokoknya patut ditunggu nih Mas Bayu dan teman-teman, ini jangan lupa gratis loh ya. Gratis ya, tinggal masuk saja bebas, silakan ajak keluarga, teman, sahabat, bestinya ya, pacarnya ya. Kita berdansa, menonton orkestra bareng. Tentunya juga ada dari Bea Cukai juga ini. Ya kan, ada sosialisasi juga ya. Dari Cukai ya, di orkestra itu ada talk show juga ya. Di sana di situ, dan ini teman-teman Kedu TV Official juga siap membackup ya, teman-teman. Sebagai partnernya ya dari Bea Cukai dan dari Disporapar atau Pemkot Magelang. Patut kita tunggu. Nih Mas Bayu, luar biasa ini eventnya, dan Mas Arief juga informasinya terkait dengan cukai, rokok ilegal, program gempur rokok ilegal, dan banyak banget tadi yang kita dapatkan. Ini saya rasa udah cukup lama kita nggak terasa ya untuk perbincangan kita di pagi hari ini dengan suasana kolam renang. Ini sekaligus kita kenalkan Mas Bayu, Mas Arief, kolam renang Samapta Aquatic Stadium ya, standar internasional, pernah dipakai juga untuk kejuaraan nasional dengan view-nya sumbing ya. Ini tapi agak tertutup mendung ini ya. Dan ini rencananya akan kita buka untuk umum. Masyarakat boleh main di sini ya. Tapi sedang kami siapkan karena kan kita harus perhatikan keamanan dan kenyamanannya. Kita siapkan, insya Allah segera kita buka untuk umum. Segera dibuka untuk umum ya. Catat waktunya, nanti sepil-sepil lah kontak Mas Bayu itu kan. Kunjungi medsosnya ya kan. Kapan Mas Bayu dibuka untuk umum kan udah nggak sabar. Karena ini keren banget. Keren banget. Jadi renang santai sambil melihat pegunungan ya. Di bawah sana ada Kali Progo. Rencana ke depan ada rafting juga ya. Ini pengembangannya luar biasa, ini kawasan kolam renang ini ya. Dan di samping kita itu ada juga kolam untuk terjun ya, untuk loncat indah dan olahraga selam. Selam. Itu juga sebentar lagi dibuka, kita hadirkan itu. Masyarakat bisa mencoba.
Jadi nggak perlu ke Karimun dulu. Belajar dulu di sini. Kita coba dulu di sini. Iya. Kita selam, kita diving. Oke. Coba merasakan wisata yang berbeda. Iya, betul. Dan ini mungkin di Magelang baru ini ya? Iya. Satu-satunya ya? Iya. Ini sekitar 5 meter ya maksudnya? 5,5 meter. 5,5 meter kedalaman. Jadi untuk belajar nyelam ini cocok banget. Jadi nanti masyarakat umum boleh ya mencoba di sini. Yang berani loncat juga boleh. Silahkan loncat indah ya, atau asal loncat aja lah. Tapi seluncurannya belum ada ya, karena belum untuk anak-anak ya. Loncat dulu. Loncat dulu ya, belum ada seluncuran. Baik Mas Arif, terkait dengan tadi udah banyak banget ya kita membicarakan cukai, tembakau dan rokok ilegal. Nah ini sebagai closing statement, waduh, sesi terakhir lah ya, untuk menutup perjumpaan kita. Ini apa yang bisa disampaikan Mas Arif, baik terkait dengan rokok ilegal, program, maupun mungkin juga ada informasi lain. Terima kasih Mas Asep, Mas Bayu, kemudian viewers, pemirsa Kedu TV Official. Ya. Pada kesempatan ini kami dari Bea Cukai Magelang mengajak pada masyarakat untuk bergotong royong melaksanakan gerakan gempur rokok ilegal. Rokok ilegal tidak membayar cukai, maka dari itu dia menghambat pembangunan. Rokok legal membayar cukai, membantu pemerintah gitu ya. Membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, dan ada dana bagi hasil yang dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Ya. Kemudian tadi kita sudah ngomong ilegal, gempur, kemudian penjara. Sepertinya serem Mas ya. Kok serem banget. Legal itu seperti apa? Ya. Jadi untuk menjadi legal itu hanya 2 syarat saja yang dibutuhkan. Oke. Satu, menjadi pengusaha pabrik hasil tembakau itu syaratnya adalah lokasinya minimal 200 meter persegi. Kemudian yang kedua, memiliki izin usaha atau NIB. Ini yang bisa diurus secara mandiri, secara online, atau bisa datang ke DPMPTSP Kota Magelang atau di Mall Pelayanan Publik Kota Magelang. Nah, pengusaha pabrik hasil tembakau ini selain membayar cukai, dia juga mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Tenaga kerjanya pasti dari lingkungan sekitar. Nanti pengangguran berkurang. Kemudian ada dana bagi hasil cukai yang ternyata dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Kemudian yang spesial juga adalah izin ini berlaku seumur hidup, sepanjang menjalankan usaha. Jadi kalau kita lihat perusahaan rokok di Kota Magelang, kemudian rokok yang besar-besar, itu sudah puluhan tahun dan sudah berganti kepemilikan. Sudah dari bapaknya ke anaknya, barangkali sekarang ke cucunya. Berlaku seumur hidup sampai dengan menjalankan kegiatan usaha. Yang bisa mengajukan izin, boleh perorangan, boleh badan hukum. Jadi semuanya bisa berizin. Dan untuk mengajukan izin ini semuanya gratis. Gratis ya. Catat. Kemudian yang ketiga tadi, waspada dengan penipuan mengatasnamakan bea cukai. Saat ini mau menjelang Lebaran, biasanya banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menelpon calon korban, mengatakan bahwa ada kiriman dari luar negeri, kemudian ditahan oleh bea cukai, harus transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Perlu disampaikan bahwa bea cukai tidak pernah melakukan penagihan dan masuk ke rekening pribadi. Semuanya melalui kode billing, seperti virtual account. Jadi kalau Mas Asep dapat tagihan bea cukai, Mas Bayu dapat tagihan bea cukai, saya juga dapat tagihan bea cukai, maka nanti nama di situ adalah nama kita, bukan nama Mas Robert misalnya. Nama bea cukai. Namanya bea cukai, wah bukan juga, pasti nama kita sendiri. Maka jangan sampai transfer, karena itu berarti kita sudah masuk dalam penipuan. Kemudian ada juga misalnya karena mau Lebaran tergiur dengan barang-barang baru, lelang mengatasnamakan bea cukai. Ada juga. Ada yang nelpon mau enggak barang lelang, atau dia pasang iklan di medsos, lelang barang sitaan bea cukai, ada motor, mobil, HP, harganya murah, kemudian menjadi tertarik, nelpon, nanti oleh pihak penipu ini diminta untuk mentransfer sejumlah uang. Ternyata ketika dicek itu adalah penipuan. Bea cukai tidak pernah melakukan lelang
secara mandiri. Lelang bea cukai dilakukan oleh rumah lelang negara, rumah lelang yang ditunjuk oleh negara. Nah, kemudian yang keempat juga nih, yang terakhir, sekarang ini banyak modus-modus penipuan dengan jual beli handphone murah melalui toko online maupun media sosial. Boleh beli murah, tapi pastikan bahwa email yang di HP tersebut terdaftar di Kementerian Perindustrian Indonesia. Caranya berarti kalau dia bisa dipakai SIM card operator Indonesia. Kalau tidak terdaftar di Indonesia emailnya, maka dia tidak bisa menggunakan SIM card. Jadi hati-hati. Karena pada prinsipnya dia termasuk barang ilegal karena pada saat masuk ke Indonesia tidak didaftarkan emailnya. Nah, kalau didaftarkan nanti dia akan ada kewajiban terkait bea masuk dan perpajakan lainnya, sehingga ketika sudah dilunasi bisa digunakan di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, barangkali nanti masih ada pertanyaan, silahkan follow akun media sosial Bea Cukai, boleh datang langsung juga atau WA dan lain sebagainya. Ya, Bea Cukai Senin sampai Jumat jam 7:30 sampai 17. Kemudian Sabtu Minggu kita libur. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief. Ini banyak sekali informasinya yang kita dapat ya teman-teman. Jangan lupa kalau masih ada pertanyaan bisa di kontak ya di nomor ini ya. Bisa kunjungi juga medsosnya. Kantornya juga silahkan di Jalan Jenderal Sudirman ya. Jalan Jenderal Sudirman Kota Magelang. Terima kasih Mas Arief, Mas Bayu atas perbincangan kita pagi hari ini, luar biasa, banyak sekali ilmu yang kita dapat. Jangan lupa teman-teman untuk selalu memantau channel kita ya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.